Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 12 September 2023. Judul Renungan, Belas Kasih. Diambil dari kitab Efesus 4 ayat 22-32. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Seorang pemuda terlihat gelisah saat hendak duduk di pesawat. Matanya memandang bolak-balik ke arah jendela pesawat. Kemudian ia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Tetapi upayanya itu tidak membuahkan hasil. Ketika pesawat tinggal landas, ia pun mengayun-ayunkan tubuhnya maju mundur dengan perlahan. Saya yang duduk di seberang lorong menyentuh lengan pemuda itu dan mengajaknya berbincang-bincang agar perhatian pemuda itu teralihkan dari kegelisahannya. Saya tanyakan, siapa namamu dan dari mana asalmu? Kemudian saya mengatakan padanya, kita akan baik-baik saja dan kamu hebat. Saya bisa saja terusik dengan sikap pemuda itu atau bahkan mengabaikannya. Namun saya memilih untuk menyapanya. Gambaran indah tentang kemurahan hati seperti itu bisa jadi sudah jarang ditemukan. Kebaikan bukanlah sesuatu yang timbul secara wajar bagi sebagian besar dari kita. Kita lebih sering memusatkan perhatian kepada diri kita sendiri. Namun saat Rasul Paulus menasihati, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang dengan yang lain. Ia tidak bermaksud mengatakan bahwa itu semua tergantung kepada kita semata. Sesudah kita menerima hidup baru melalui iman kepada Yesus, Roh Kudus mulai bekerja untuk mengubah kita. Kebaikan merupakan karya Roh Kudus yang terus-menerus dilakukan untuk memperbaharui pikiran dan tingkah laku kita. Dalam keterbatasan dan kelemahan kita, Allah yang adalah sumber belas kasihan sedang bekerja dalam hati kita dan memampukan kita meneruskan belas kasihan itu kepada orang lain melalui sentuhan kata-kata yang menguatkan sesama kita. Mari kita yang sudah mengalami besar kuasa dan kasih Allah, kita menyatakan kehadirannya kepada sesama yang membutuhkan dirinya. Berbelas kasihan berarti memahami kesulitan orang lain dan bersedia menolongnya. Kiranya Allah memampukan kita.